Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang kami hormati, yang kami cintai, pada hari ini bertepatan salah satu peristiwa yang luar biasa di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, bertepatan adanya hari raya Idul Adha. Kita semuanya kaum muslimin wal muslimat sedunia merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena pada hari ini kita semuanya akan bersama-sama menjalankan syariat Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Ismail alaihissalam, yang kedua-duanya Nabiullah, kekasih Allah yang diuji oleh Allah dengan keimanan dan ketakwaannya. Masya Allah, kita patut menteladani di mana ketakwaan Nabi Ibrahim luar biasa, di mana beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya dengan begitu ikhlasnya. Seorang anak Ismail pun diberikan tawaran oleh ayahandanya, katanya mendapatkan mimpi, yang mimpi itu dari Allah insya Allah. Terus ditawari begitu siapnya dengan kata-kata yang begitu indahnya. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin, orang yang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, patut menteladaninya. Apalagi bukan cuma untuk masalah ibadah Idul Adha-nya, tapi makna di balik itu semuanya kita melaksanakan kesunahan-kesunahan yang ada di dalamnya, terutama yang paling masyhur yang harus kita selalu kita sebisa mungkin setiap tahun kita melaksanakan yang namanya kurban, mana kurban itu identik dengan di hari raya Idul Adha ini. Dengan berkurban kita niatkan sebagaimana makna dari kurban, asal kata dari qurba yang artinya mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ibadah kurban tersebut kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kurban-kurban itu diperuntukkan untuk siapa? Dianjurkan untuk siapa? Siapa saja, terutama yang mampu untuk melaksanakan kurban, baik itu laki-laki ataupun perempuan, bahkan siapapun, anak-anak pun boleh. Seandainya orang tua sudah mampu mengorbankan, silahkan orang tua mengorbankan untuk anaknya sendiri, walaupun masih di bawah umur pun boleh. Adapun ketentuan kurban, boleh dengan menggunakan unta, boleh menggunakan sapi, atau boleh menggunakan kambing. Tapi yang lebih utama tentunya kita dengan menggunakan kambing, sebagaimana Nabi Ismail juga ketika oleh Allah diganti dengan kambing, bukan dengan sapi. Tapi realitanya pada zaman semakin kesini ternyata banyak yang seolah-olah mementingkan dengan sapi, dengan kerbau ataupun yang lain, dengan tujuan dagingnya lebih banyak. Dan sebenarnya yang lebih afdal itu dengan menggunakan kambing gitu. Kambing itu diperuntukkan untuk satu orang, adapun untuk sapi dan unta itu boleh untuk 7 orang. Kata-kata boleh berarti ya ketika berkorban dengan sapi kok untuk seorang saja, ya boleh-boleh saja, nggak harus 7 orang seperti itu. Terus kemanfaatan kurban itu sendiri buat kita sendiri, pertama bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan rasa gimana mencontoh Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya, Nabi Ismail dan keluarganya. Itu tujuannya untuk semata-mata ibadah, meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya cara-cara ataupun yang perlu kita luruskan adalah cara berkurban, karena fenomena yang ada
Kadang-kadang orang berkorban itu seolah-olah menjadi suatu gengsi atau gimana gitu. Ajang gengsi sehingga nilai ibadahnya kurang, terutama di bagian perawatan hewan-hewan kurban tersebut harusnya hanya sesuai dengan syariat, dimana kita niatan kurban, niat ibadah ya didasari dengan ibadah. Jangan sampai kita mengharapkan udah berkorban kadang-kadang kepengin dapat yang lebih banyak. Itu kan harus ada ketentuan. Bagi yang berkorban, umpamanya kurbannya kurban wajib, bahkan sama sekali orang yang berkorban tidak boleh mengambil dari hasil kurban tersebut, daging kurban tersebut, kecuali kurbannya kurban sunnah itu boleh, sekedar tabarruk, yang penting tidak sampai melebihi sepertiga dari hewan kurban. Adapun ketika sudah dititipkan ke panitia, terutama sekarang modelnya biar dikelola oleh panitia, silahkan pasrahkan saja ke panitia. Setelah itu kita bikin ketentuan dari panitia kita taati, dan ada pembiayaan untuk penyembelih dan untuk yang bahasa Jawanya itu tetel atau hormati daging-daging itu ya kita biayai oleh diri kita sendiri yang berkorban. Sifatnya panitia hanya sebagai wakil bagi orang yang berkorban. Apapun itu ketika sudah diserahkan ke panitia ya harusnya tinggal pasrah dengan panitia tersebut. Itu kaitannya dengan korban dan hal-hal yang harus diperhatikan di masalah korban tersebut sehingga korban yang tujuannya ibadah jangan sampai nanti batal ataupun rusak karena cara mengurusnya yang tidak sesuai syariat. Itu mungkin kaitannya dengan babagan kurban di hari raya Idul Adha ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.